Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Widya Pratnyadewani, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 5. Pada presentasi kali ini, saya akan kembali membahas vektor, tapi mengenai vektor di R2 atau vektor di dimensi 2. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Untuk di vektor di R2 ini, kita akan bahas 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai penyajian vektor, pembahasan yang kedua mengenai operasi aljabar pada vektor di R2, dan pembahasan ketiga mengenai panjang vektor. Pada penyajian vektor nanti akan bahas mengenai vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linier. Untuk di operasi aljabar pada vektor di R2, itu akan membahas mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Untuk pembahasan pertama itu dimulai dengan penyajian vektor. Pembahasan pertama di penyajian vektor itu yaitu vektor posisi. Nah, vektor posisi itu menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik, yaitu titik pangkalnya ke titik yang lain atau titik ujungnya. Dan arahnya ditunjukkan melalui tanda panah pada ujung titiknya. Nah, vektor posisi dapat dinyatakan dengan dua bentuk. Yang pertama itu ada vektor posisi baris, itu ada vektor OP, dia ditulis dalam bentuk baris sehingga X1, Y1. Kedua itu dapat berbentuk kolom, itu atau vektor kolom. Sini ada vektor OP, jadi dia dibikin seperti kolom, jadi X1 dan Y1. Ini contoh gambar vektor posisi seperti ini. Pembahasan kedua untuk penyajian vektor yaitu vektor satuan. Nah, vektor satuan adalah vektor yang memiliki nilai sama dengan 1 dan memiliki arah tertentu, namun tidak memiliki dimensi dan satuan. Nah, vektor satuan dapat digunakan untuk menentukan arah suatu vektor. Ini adalah gambar vektor satuan. Nah, yang pertama itu vektor satuan yang searah dengan sumbu X, itu dinotasikan dengan I. Ini yang searah dengan sumbu X, itu dinotasikan dengan I. Yang kedua, itu vektor satuan yang searah dengan sumbu Y, itu nanti dinotasikan dengan J. Dan yang ketiga, itu yang searah dengan garis Z yang ini, akan dinotasikan dengan K. Jadi untuk vektor ini, vektor A-nya nanti akan terbentuk AX, AXI ditambah AYJ dan AZK. Nah, pembahasan terakhir dalam penyajian vektor itu yaitu vektor dalam bentuk kombinasi linear. Misalkan, V itu adalah ruang vektor, dan vektor U1, vektor U2 adalah dua vektor dalam ruang V. Nah, pada ruang V ini nanti akan berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, artinya kita dapat mengalihkan vektor U1 dan vektor U2 itu dengan skalar. Nah, contoh aja skalarnya itu K dan M. Sehingga nanti akan terbentuk vektor K U1 dan vektor M U2. Dengan menjumlah dua vektor itu nanti akan memperoleh vektor K U1 ditambah vektor M U2. Masuk ke pembahasan kedua pada materi kali ini yaitu operasi aljabar pada vektor di R2. Nah, misalkan vektor U itu X1 dan Y1 dan vektor V adalah X2 dan Y2 serta K merupakan suatu konstanta. Operasi yang pertama itu penjumlahan vektor. Nah, vektor U ditambah vektor V itu sama dengan X1 Y1 ditambah X2 dengan Y2. Sama dengan nanti X ditambah dengan X yaitu X1 ditambah X2 dan Y ditambah dengan Y itu Y1 tambah Y2. Dalam bentuk baris juga dapat dituliskan seperti ini. Itu nanti vektor U ditambah vektor V sama dengan X1, Y1 ditambah X2, Y2. Jadi nanti tetap X ditambah dengan X yaitu X1 ditambah X2, nanti Y ditambah dengan Y yaitu Y1 tambah Y2. Untuk operasi yang kedua yaitu pengurangan vektor. Untuk vektor U yang dikurang dengan vektor V itu X1 dan Y1 dikurang dengan X2 dan Y2. Cara pengerjaan yang sama yaitu X-nya dikurang dengan X dan Y-nya dikurangi dengan Y. Jadi X1-nya dikurangi dengan X2 dan Y1-nya dikurangi dengan Y2. Dalam bentuk baris juga dapat dituliskan untuk
vektor U dikurangi vektor V itu X1, Y1 dikurang X2, Y2. Jadi sama pengerjaannya, X1 dikurangi X2 sama-sama X dikurangkan, dan Y1 dikurangi Y2 itu sama-sama Y dikurangkan. Nah, pembahasan yang ketiga di operasi ini itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Secara aljabar itu, perkalian vektor dengan skalar itu hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalar. Misalkan, vektor A itu terdiri atas A1 dan A2, dan vektor B itu terdiri atas B1, B2, dan B3. Serta nanti terdapat skalar M. Maka untuk MA itu nanti ada MA1 dan MA2. Dan untuk MB itu ada MB1, MB2, dan MB3. Pembahasan yang terakhir itu ada kesamaan dua vektor. Vektor dapat dikatakan sama jika memiliki besar dan arah yang sama. Contohnya seperti pada gambar ini. Di sini ada dua vektor, yaitu vektor AB dan vektor CD. Mereka memiliki besar yang sama dan juga arah vektor yang sama. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai panjang vektor. Panjang suatu vektor itu tergantung dari komponen penyusun vektor. Komponen yang dimaksud adalah letak vektor berada. Rumus untuk mencari panjang vektor di dimensi 2 tentu akan berbeda dengan cara mencari panjang vektor di dimensi 3. Namun, dua rumusnya itu terlihat mirip, tidak terlalu beda sehingga gampang untuk diingat. Nah, berikut ada beberapa rumus untuk mencari panjang vektor. Untuk yang pertama itu vektor P. Vektor P terdiri atas X dan Y. Jadi panjang vektor P itu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk yang kedua, di sini ada dua jenis vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Ini vektor A terdiri atas X1 dan Y1, vektor B terdiri atas X2 dan Y2. Jadi untuk panjang vektor AB itu akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Yang ketiga itu ada vektor Q. Vektor Q terdiri atas tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Sehingga panjang vektor Q akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, yang terakhir itu ada vektor C dan vektor D. Vektor C terdiri atas X1, Y1, dan Z1. Vektor D terdiri atas X2, Y2, dan Z2. Jadi panjang vektor CD itu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat dan Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, untuk pembahasan vektor yang pertama dan kedua, yaitu vektor P dan vektor AB, itu adalah vektor di dimensi 2, sedangkan yang ketiga dan keempat, yaitu di vektor P dan vektor CD, itu adalah di dimensi 3. Terakhir di sini ada soal-soal. Itu soal yang pertama, jika vektor U itu 6 dan 4, dan vektor V adalah 2 dan 1, coba tentukan yang A, vektor U ditambah vektor V, dan yang B itu coba tentukan vektor U dikurangi vektor V. Nah, untuk soal yang kedua, jika vektor A itu sama dengan 3,4 dan vektor B-nya itu 6,8, coba tentukan panjang vektor AB. Sekian dari presentasi vektor di R2 kali ini. Semoga teman-teman bisa paham. Maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi. Om Santi 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 Om.